selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, Ibu harapkan sebelum belajar, anak-anak sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan alat tulis dan berdoa sebelum belajar. Nah anak-anak, apakah anak-anak sudah semangat? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Bagus. Kita kembali mengucapkan salam Tarakanita agar anak-anak kembali bersemangat, lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sama-sama kepalkan tangannya, kita salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Nah anak-anak, Ibu harap anak-anak sudah semangat, anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kita mulai ya anak-anak, memperhatikan. Anak-anak hebat yang ada di rumah, hari ini kita kembali akan belajar tematik. Tema yang ketiga, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran 4 diambil dari buku e-book halaman 92 sampai 97. Anak-anak di rumah juga bisa membuka buku Kemendikbud. Tema 3, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Nah, KD yang akan kita capai yaitu KD 3.1 dan KD 4.1, KD 3.3 dan 4.3, dan terakhir KD 3.3 dan KD 4.3, yaitu tentang informasi perubahan wujud benda, memahami makna keberagaman, dan memahami kombinasi gerak dasar manipulatif. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat menuliskan pengertian mengembun, anak-anak dapat menuliskan contoh peristiwa mengembun, anak-anak dapat menceritakan tugas dan peran masing-masing warga sekolah, dan yang terakhir, anak-anak dapat mempraktikkan gerak menendang bola dengan benar. Langsung saja, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu sebelumnya kita pelajari bagaimana menentukan informasi dari teks tentang perubahan wujud benda. Karena kita akan membaca teks dan menemukan informasi yang ada pada teks yang akan kita baca. Yang pertama, informasi tentang perubahan wujud benda dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan. Jika ada kata-kata yang tidak dimengerti, anak-anak dapat bertanya langsung kepada guru. Yang kedua, kita dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Anak-anak ingat kembali kata tanya yang dapat digunakan yaitu apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan lain sebagainya. Jawaban yang ketiga, jawaban pertanyaan ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Selanjutnya, menemukan kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda. Nah, dari teks kita juga dapat memperoleh kata-kata baku. Yang pertama, teks tentang perubahan wujud benda tersusun atas kalimat-kalimat yang benar. Yang kedua, kalimat tersebut tersusun atas kata-kata baku. Yang ketiga, kata-kata baku merupakan kata-kata yang ejaannya benar. Dan yang keempat, untuk mengetahui arti kata-kata baku, anak-anak dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membaca teks. Namun sebelumnya, anak-anak jawab pertanyaan berikut. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi di bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, itu adalah yang dinamakan pengembunan. Apa itu pengembunan? Kita akan belajar bersama-sama. Ini ya, gambar gelas ataupun bagian dalam kaca mobil yang terkena hujan. Kita akan baca bersama-sama. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair.
Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika turun hujan, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan akan menjadi basah. Nah, itu yang dinamakan mengembun. Contohnya ada pada mobil, kaca mobil bagian dalam yang terkena hujan di luarnya, dan pada saat anak-anak meletakkan es atau es batu ke dalam gelas yang berisi air. Nah, selanjutnya, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air yang ada di sekitarnya. Setelah kamu membaca teks di atas, mari kita melakukan percobaan untuk memahami peristiwa mengembun seperti pada gambar. Alat dan bahannya, yang pertama, gelas plastik atau gelas kaca, 1 buah tutup gelas, yang ketiga teh panas. Langkah-langkah yang pertama, isi gelas dengan teh panas, kemudian pasang tutup gelas. Tunggu selang 5-10 menit, kemudian tutup gelas secara perlahan. Amati permukaan bagian tutup gelas. Nah, berikut contoh videonya. Anak-anak perhatikan. Wujud mengembun. Nah, kalian bisa mengikuti percobaan sederhana seperti yang Ibu lakukan kali ini. Nah, coba perhatikan. Membuat teh panas yang Ibu sajikan dalam sebuah cangkir yang ditutup, ya. Kemudian Ibu membuka tutup gelas, ya. Lalu kita perhatikan di sini ada butiran-butiran air pada bagian dalam tutup cangkir, ya. Air yang menempel pada tutup cangkir tersebut berasal dari uap air teh hangat yang berubah kembali menjadi cair. Proses perubahan dari wujud gas atau uap air menjadi wujud cair atau air disebut pengembunan. Pengembunan terjadi ketika benda gas mengalami pendinginan. Air hangat di dalam gelas menghasilkan uap air. Uap air kemudian terhalang oleh tutup gelas. Karena suhu tutup gelas lebih dingin, uap air tersebut berubah wujud menjadi titik-titik air. Melakukan percobaan tadi, kalian dapat menyimpulkan mengenai apa yang terjadi. Kemudian, kalian dapat menjawab pertanyaan yang ada di Google Class. Selamat menonton. Berikut adalah contoh proses pengembunan. Kita masukkan air dingin ke dalam gelas, kemudian kita diamkan beberapa saat, lalu kita perhatikan di luar gelas akan muncul butiran-butiran air atau tetes-tetes air. Tetes-tetes air di sisi luar gelas ini bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari hasil percobaan. Air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Uap air menempel di tutup gelas, membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Pada saat ditutup, gelas dibuka, ada titik-titik air yang menempel.
pada saat tutup gelas dibuka ada titik-titik air yang menempel. Ini ya anak-anak, coba perhatikan gambarnya. Selanjutnya, Nita dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Nita dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Tentu di sekolah kita mempunyai petugas kebersihan ya anak-anak. Tugasnya banyak sekali, membantu pekerjaan yang ada di sekolah kita seperti membersihkan lapangan dan area-area di sekitar sekolah, menjaga sekolah, menjaga kebersihan sekolah, dan membantu anak-anak, guru ataupun kepala sekolah dalam membersihkan lingkungan sekolah. Nah, jadi anak-anak, seluruh warga sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap warga sekolah memiliki peran masing-masing. Tugas siswa adalah belajar dengan baik dan menaati semua peraturan sekolah. Sedangkan tugas guru adalah mengajar dan mendidik siswa. Ya, anak-anak. Selanjutnya, bermain sepak bola. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Kalian bisa mempraktikkan cara menendang bola dengan permainan sepak bola dan atau permainan tembaklah aku. Nah, ini anak-anak, permainan tembaklah aku. Sebelum melakukan aktivitas fisik yang berat ataupun olahraga, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera. Pemanasan berguna untuk menggerakkan otot-otot dalam tubuh kita sehingga tidak kaku. Setelah selesai pemanasan, guru meminta siswa untuk membuat kelompok. Kelompok tersebut kemudian membentuk posisi melingkar. Selanjutnya mereka harus mengumpan bola ke arah teman yang disebut namanya. Gerakan bola harus mendatar. Pemain yang menerima bola harus menghentikan bola dengan sempurna. Jika bola memantul jauh, maka permainan tersebut dianggap kalah dan harus keluar dari permainan. Permainan ini membutuhkan keterampilan menendang dan menghentikan bola. Sebelum melakukan permainan, siswa harus tahu bagaimana cara mengumpan dan menerima bola. Ada 3 cara untuk mengontrol bola atau menerima bola, yaitu dengan kaki bagian dalam, luar, dan dengan telapak kaki seperti pada contoh. Dengan kaki bagian dalam, bagian luar, dan dengan telapak kaki. Nah, anak-anak, demikian materi hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat anak-anak terima dengan baik, dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang akan diberikan. Tetap semangat anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.